Wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam madina. Sadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok ba'da zuhur sekali lagi besok tanggal 23 Maret 2025 ba'da zuhur di Usmar Ismail Rasuna besok. Saya berkumpul bersama para tuan guru dan ada dua yang dari Palestina, dari Gaza, bersama-sama dengan para tuan guru. Ada namanya Daurah Know Your Enemy, untuk mengenal siapa musuh kita gitu. Dalam hal ini yang akan dibahas besok lebih kepada apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina. Informasi tentang terutama menitik beratkan kepada keyahudian. Apa sih ini pentingnya ini orang gitu kan? Ya kan? Kenapa selalu ngomong ke sana? Negara kita aja masih begini. Gitu. Kenapa kita ngurusin yang ya? Karena ternyata Ustadz, Tuan Guru, wal Ustazah, jamaah sholat subuh di musola yang disamping ada berkah Allah ini sudah keberapa kali saya kesini? 3. Wih, langsung ingat tuh 3. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang tidak disadari adalah begitu besar pengaruhnya itu. Yang paling utama adalah pendegradasian, maaf pelan-pelan ya. Maaf banget. Pendegradasian karakter Islam bagi generasi muda di Indonesia. Maaf banget. Ya. Awalnya 2014. Datanya lengkap insya Allah besok dibuka. Bukan mempersalahkan orang lain, bukan. Bukan untuk mengetahui informasi ini lalu kita bilang tuh kan, enggak gitu. Tapi insya Allah para tuan guru kita besok itu memberikan satu informasi agar kita bisa pertama melihat diri kita sendiri dengan segala kerendahan hati, dan terutama anak-anak kita ini yang umurnya sekitar antara 18-20 dan generasi muda, the golden ages, usia-usia gemilang, usia-usia emas ini sampai dengan 35 dan 41 tahun. Apa yang dijaga itu? Gini, udahlah kita jadi Islam gak usah terlalu fanatik. Tuh ada tuh. Dan penjajahan ternyata bukan lagi lewat fisik, lewat enggak, brain, lewat. Jadi gini, yang utama insya Allah besok itu kita ada di mana ini battlefield ini Ustadz Afwan ya, jangan marah ya. Saya keliling 1 bulan sebelum acara itu beberapa kota di Indonesia kemarin. Kita jalan sama Ustadz Ipung, kita jalan sama Dondi, kita jalan sama rombongannya para ustadz gitulah, para tuan guru lah, ke Manado, ke Makassar, ke Sangihe, Jawa Timur, terus kita masuk Ambon, masuk Banda Neira, lalu Sumatera,
Pokoknya kita masuk ke beberapa kota besar yang intinya adalah begini, Tuan Guru. Maaf, jangan marah sekali lagi. Kita ini lagi ada di battlefield gitu. Perangnya di sini, Ustaz, ternyata. Bukan di ini. Fisik itu cuma akses gitu. Maaf ya. PHK terjadi di mana-mana. Ini contoh ya, PHK terjadi di mana-mana. Yang mengakibatkan katanya, PHK mengakibatkan orang jadi panik, jadi buntu, sehingga terjadi pencurian, penjambretan, pembegalan. Lalu anak-anak muda yang ngumpul geng-geng motor karena orang tuanya juga lagi pusing mikirin keadaan, sehingga anak tidak terkontrol jadi geng motor yang sempat membunuh seseorang. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Enggak, itu bukan karena hal ini, Ustaz. Enggak, ini karena ini, maaf. Karena ini dibikin sedemikian rupa sehingga ketika orang menurunkan standar Islam itu nggak apa-apa, Ustaz. Normal katanya gitu, ya. Anak perempuan nggak pakai jilbab, udahlah nggak apa-apa, Ustaz. Berisik udah santai aja, nggak apa-apa itu. Yang penting hatinya berjilbab. Ya kan? Ustaz kayak ngomong gitu. Ini ada yang live nggak nih? Itu yang dulu ngebiayain Ustaz itu. Yang sekarang sering ada di TV itu, orang paling takut sama perempuan itu, dia anak profesor tafsir tapi nggak pakai hijab. Ustaznya ngomong sama dia, masalah yang di TV itu, bukannya saya nggak mau musik-musik dia, bukan. Tapi dulu waktu saya nikah, dia yang biayain, masalahnya gitu. Nggak apa-apa, Ustaz. Yang penting hati kita Islami. Come on. Tuh mulai turun ya. Anak-anak kita. Bahasa Inggris dulu, Ustaz. Bahasa Inggris. When we are listening to our children that they make a conversation with their friend in English fluently, that's a better ways for us. Sadis. Ya, begitu pasti samperin. Kaifa anta tatakalam fi Arabiyya? Bingung. Ya, anak-anak kita sprechen Deutschland. Wih, bangga kayaknya. Kalau ada Holland sprechen. Wih, bahasa VOC, bangga bener. Ustaz bawa ke Al-Azhar mahal. Sekolah muslim bukan hanya Al-Azhar. Kalau Allah memberikan rizki kepada kita, kenapa kita takut masukin anak kita ke Al-Azhar? Ya, cari sekolah-sekolah Islam lainnya. Dan jangan malu ngajarin anak kita, tekan anak kita untuk belajar bahasa Arab. Karena itu bahasa Nabi kita. Begini, kita lanjut ya. Pendegradasian itu mulai pelan-pelan dari namanya habit, Ustaz. Habit, kebiasaan. Dari habit jadi karakter. Nah ini udah mulai berat nih, dibersihinnya tuh udah berakar tuh. Pertama habit itu kebiasaan. Habit. Dari habit, moving on, dia berkembang menjadi karakter. Udah repot kalau ada karakter. Pasti ada yang bilang gini, contoh kumpul di RT aja, ngumpul biasanya bapak-bapak ngumpul. Terus ada yang nggak suka gitu sama, udahlah, emang udah karakternya gitu. Dispensasi, ada dispensasi kepada karakter yang tidak lagi utuh Islami. Maaf ya, pelan-pelan. Ini Ustadz K jangan diundang lagi ke musola ini. Kenapa? Bikin orang jadi radikal. Oh bukan. Enggak ada urusan dengan radikalisme, enggak ada. Kalau saya radikal, saya nggak mungkin jadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia Proklamasi 57. Dan jadi bagian dari Dewan Dakwah Nasional Keramat 49 kan gitu. Gampang aja. Justru insya Allah ini kita keliling ini pelan-pelan mengembalikan tatanan hidup berislam di Republik Indonesia ini pada tempat yang proporsional. Nggak acak adut. Kok acak adut terus berani ngomong gitu? Iyalah. Ribut. Cepat terpancing umat Islam. Habib mau dites DNA. Semua umat Islam di Republik Indonesia ini meninggalkan Habib. Padahal belum tahu apakah dia benar DNA-nya apa tidak.
gitu. Semuanya jadi anti Habib. Tiba-tiba gitu. Lalu mulai ngomong, itu kayak nama ini saya, itu hati-hati tuh, kenapa? Tuh nongkrongnya di Pohon Asem, Petamburan. Ya memang saya di situ, kalau nongkrong emang kenapa? Habib Petamburan yang nyuapin anak makan dari tangannya sendiri. Kita kan belum tahu dia DNA-nya bener nggak dari sana, dari gennya. Urusan gua, bukan, lah aja. Ya kan? Ngapain gua ngurusin? Diambil contoh tes DNA. Diakurinnya ke siapa? Rasulullahnya 1400 tahun yang lalu, kawan. Itu mata rantai gen, mata rantai itu DNA, itu nanti kelihatan ada yang J, ada. Hey, come on. Itu propaganda barat, western propaganda. Ayolah. Emang ada Habib-Habib yang nyeleneh, ada. Habib yang nyeleneh ada, bohong kalau nggak ada. Tapi itu bukan Habib, itu Arab aja yang suka nongkrong tuh di Mega Mendung. Nyawer. Ke Taman Safari hari Jumat. Kagak sholat Jumat dia. Begitu ditanya kenapa antum nggak sholat Jumat? Anak ngomong aja nih Quran bahasanya nih. Gitu. Tuh. Itu yang ditinggalin. Bukan para tuan guru kita. Kalau ada tuan guru kita yang tampangnya Arab nyeleneh, tinggalin, wajar. Hati kita bisa bicara kok. Begini masalahnya. Saya setuju dengan tema hari ini. Mengenal Isa, kenapa? Isa dan keyahudian 4-5 tahun belakangan ini masuk ke Indonesia pelan-pelan. Perhatikan banget, minta tolong banget. Di awal puasa hari ke-22 ini. Mumpung masih segar baru habis makan. Ya. Isa, Isa, dan keyahudian sedang diresapkan ke generasi muda di Indonesia dengan cara yang tidak benar. Sehingga ketika orang Muslim mengenal Isa sebagai Jesus Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara kita tersayang dan terhormat di Republik Indonesia ini, Muslim membenarkan. Tidak ada keberatan. Iya dong Ustadz Kay. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Ini gak ada hubungannya dengan lakum dinukum waliyadin. Kalau lakum dinukum waliyadin, di sana percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi jangan pengaruhi umat Islam yang mempercayai dia sebagai Nabi Allah wa Rasulullah. Kan gitu. Kan gitu kan? Tapi sudah begitu banyak pengaruhnya merembes ke dalam hati sanubari muslimin wal muslimah di Republik Indonesia, sehingga orang muslim dan pejabat-pejabat besar di Republik ini malah menunjuk-nunjuk, memaki-maki orang seperti saya. Dibilang radikal, kenapa? Karena saya selalu bilang ulang-ulang, jangan pernah engkau ucapkan selamat Natal 25 Desember dan jangan pernah ikut-ikutan 31 Januari. Jikalau engkau sayang sama saudaramu Kristen. Bingung di atas itu. Ini gimana nih ngetop si Ambon debt collector nih, anak Priuk nih. Temannya Maji. Ini gara-gara terlalu lama main gitar berduaan sama si Maji itu, jadi rusak otaknya. Dulu waktu di 30 nggak apa-apa, dia santai-santai aja. Ya main paling jauh ke gelanggang remaja, Jalan Bugis, berenang di Sampur dulu, berenang di Sampur, bareng ubur-ubur. Pulang gatel-gatel, bukannya sehat, mandi di laut pulang gatel-gatel, ya Priuk tuh. Priuk mana bisa berenang lagi sekarang, udah nggak bisa. Sarangbango aja dulu yang terkenal paling bersih, pantainya itu di Marunda, Sarangbango namanya. Kemarin saya pulang itu, bawa si anak saya, bawa di tempat abah, di tempat opa, di tempat oma. Ada Mama Ina, ada Papa Deki main di laut. Dia lihat, hitam lautnya, abah, iya kan. Beda sama di Ambon. Wah, Ambon bening kan, bening gitu kan. Iya. Tapi begitu dibawa kita ke rumah Bapak Deki, ayo. Itu dia lihat laut, abah. Lautnya hitam. Ya di sini kebanyakan orang Ambon. Dia habis menjawab gimana kan? Emang udah ini kotor. Ya, saya bilang aja daripada kepepet ya enggak. Karena saya juga dari Priuk ya kan. Malu sama anak. Enggak, itu gara-gara banyak orang Ambon di sini, Bang. Oh gitu ya, Bang ya, pengaruh ya. Iya, dia mandi di sini luntur.
Jadi air di Marunda tuh jadi hitam. Jamaah muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwanul muslimin. Kita diem aja gitu. Diem aja. Ada apa-apa kepada Islam, selau gitu, selau, ngerti nggak? Selau. Yang penting gue udah nyumbang buat itu rombongannya Ustadz Bakhtiar di Tebet. 1 juta 2 juta mau masuk, duit gue ada dibawa ke Palestina, dibawa ke Gaza. Udah aja. Tanpa melihat kita di sini ada pengaruhnya dari sana gitu. Ngerti nggak? Kainama itu hindari itu dia. Kenapa? Pejabat bilang gitu. Pada suatu kali saya diundang ke Jakarta untuk ke satu departemen. Baru ngomong 5 menit disuruh turun. Belum nyampe 5 menit orang baru selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baru selesai muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada kajian kali ini dengan tema ini insya Allah akan membawa kita kepada ini. Panitia datang. Ustaz, waktunya. Perasaan gue baru ngomong. Turun. Dikepelin amplop. Saya bilang, saya kesini bukan mau nyari amplop. Saya membawa amanah daripada Tuan Guru di MUI untuk saya sampaikan. Ya ngertilah kita Ustaz. Ngertilah. Jadi kasih amplop ya gue jalan. Ya bukan salah gue ya enggak. Naik motor lagi kita. Dapat amplop. Tapi bukan amplop sasarannya. Sampai nggak pesan itu. Pertama Ustaz. Kenapa penekanannya kepada Isa dan Yahudi? Yahudi udah masuk sini Ustaz. Wallahi. Udah masuk. Mulai tahun 2014-2015 sampai 2016 dan pemilihan gubernur 2017 di DKI Jakarta. Rame tuh, beneran nggak? Mulai 2014-2015 mulai terasa satu ada gelombang ekonomi yang lain. Contoh-contoh gelombang ekonomi. Contoh ya, gelombang ekonomi ini. Apa itu? Para penjual kendaraan bermotor dan properti, contoh, properti dan kendaraan bermotor. Para pelaksananya lebih senang orang beli kredit. Ada yang datang tiba-tiba, kita beli cash. Udahlah, kita bagi aja, kita bagi term. Sampai di kampung-kampung ditawarin dengan uang muka, gope punya motor, percaya nggak? Gope. Itu menjerat, itu bukan menolong orang-orang di kampung, bukan. Menjerat itu. Menjerat itu. Wallahi. Gope bisa punya motor uang muka. Dan makin lama makin turun itu uang muka sampai akhirnya nol. Datang orang ke rumah untuk lihat keadaan ekonominya cuma 1-2 kali beres, datang itu motor. Itu bukan membantu, itu membunuh si yang dapat motor, wallahi. Dibunuh itu dia, kenapa? Pada suatu saat ditarik itu. Dan orang itu gak punya kekuatan apa-apa. Tapi coba bayangkan kalau dia insya Allah dia ngumpulin duit, dia beli cash. Rumah juga begitu. Ada tahap-etap yang harus dibayar. Dalam waktu segini nggak tercapai itu, uang ini hilang. Hilang. Taruh duit udah 35 juta, hilang itu bisa. Bener gak? Hilang. Hilang. Sadis gak tuh? Nggak dikembaliin sama sekali. Dalam jangka waktu segini tidak bisa tercapai sasaran numbers itu atau angka itu, maka uang itu hilang. Wih, dahsyat bos. Ini ajaran ekonomi siapa? Islam? Ini ajaran Islam Pak? Ustadz? Bukan bos. Sadis gak tuh? Sadis itu. Baru-baru ini, kalau nggak bisa bayar pajak motor ditarik. Nangis gak orang? Dan semua orang diem aja, orang Islam bilang. Ya nanti kalau yang benar akan tampil, yang salah akan. Bagaimana yang benar akan tampil, yang salah akan terpendam? Kalau orang yang tahu tentang salah dan benar, diem aja. Gitu loh. Logik. Gitu. Ini yang akan kita kembalikan. Sekali-sekali nggak apa-apa nongkrong di kafe minum alkoholnya. Islam nggak apa-apa. Santuy aja. Santuy, ya kan? Kita di kafe juga ngomongin kerjaan kok ya. Ini mau ada penawaran nih, mau ada tender nih, kita ngobrol job.
Gua mau lempar pakai, bener asli kalau dia ngomong gitu, bener asli. Anak-anak muda sekarang udah nggak canggung. Gini, emaknya datang ke saya, emaknya nih, emaknya. Bapaknya lagi duduk sama anak. Terus emaknya datang, Ustaz, anakku udah punya pacar. Apa ini? Ini apa nih? Anaknya baik, ganteng. Sopan, tutur katanya lemah lembut. Nanti besok dia mau jalan-jalan berdua ke Eropa. Normal. Wallahi normal. Sekarang normal. Baru pacaran 2 minggu, diajak anak perempuannya. Dan emaknya dengan, bawa anakku. Artis. Ada di TV. Belum nikah. Keliling Eropa berdua. Come on. Dan di luar dibilang normal. Udah ya, ini kita tahu siapa Isa. Supaya apa? Supaya kita bisa memperlihatkan kepada mereka bahwa orang-orang ini Islam tetap berada di dalam keberadaannya sebagai manusia yang proporsional. Jadi kalau ada hal-hal yang sedikit nyeleneh, ini beda nih. Ini nggak enak dimasuk di hati nih. Ya, ini yang lagi masuk sekarang orang rombongan yang mengaku-ngaku Isa sebagai Tuhan di dalam agamanya. Ini lagi masuk habis-habisan di Indonesia. Ngeri kita. Sehingga timbul gini, Ustaz K, udahlah nggak usah terlalu repot. Datangnya besok ya. Si mbak menikah. So, oh, alhamdulillah si kakak nikah. Besok, alhamdulillah. Datang ya Ustaz K. Iya. Di mana? Ijabnya jam berapa? Saya datang setelah ijab aja ya. Saya bilang gitu kan. Makan sama foto-foto udah. Gitu. Nggak tahu dia bilang gini, pemberkatan dulu. Shock gue. Itu toleransi Ustadz K. Anak kita nikah sama yang agamanya Kristen nggak? Come on, you wake up. I wake up you, bangun yuk. Ini yang mereka ini lagi battlefield nih. Mind system, MEND system. Habis digerus di dalam. Beneran, wallahi habis. Sadis gitu. Wih, sadis bos. Pelan-pelan tapi ngegrot-grotin beneran. Sampai ada satu tempat di Jawa Timur, dekat kota Malang, itu kalau kain nama nggak boleh masuk lagi di situ. Padahal masjid besar, masjid rayanya yang mengundang kain nama datang. Bikin daurah. Yang muslim yang menolak, pejabatnya yang menolak, kain nama tidak bisa bikin acara di sini. Sedap, saya bilang alhamdulillah ya Allah engkau bukakan. Supaya aku tahu orang-orang. Sadis ya. Kita kenal Isa. Supaya kita tahu. Bahwa hanya Islam dan Al-Quranul Karim, garis bawahi. Hanya Islam dan Al-Quranul Karim. Yang memuliakan laki-laki itu. Yang dijadikan dan difitnah oleh saudara kita tersayang. Yang kain nama hormati dan semua di sini hormati. Kristen dan Katolik di Republik Indonesia ini. Sehingga terjadi seringkali pergesekan bukan antara Islam dengan Hindu, Buddha, Konfutse, dan agama kepercayaan. Sekali lagi. Islam, kalaupun ada kecil banget persentasenya. Kenapa? Islam ada pergesekan dengan Hindu, Buddha, Konfutse, agama kepercayaan. Kayak Sunda Wiwitan kemarin. Yang rame, Kang Deddy sama para habaib. Itu biasa, itu kecil itu. Tapi yang paling parah pergesekan itu dengan Kristen dan Katolik. Kenapa? Karena sudah mulai degradasi pemahaman tentang siapa itu Isa. Sehingga ada Islam yang berani bilang, nggak apa-apa. Mereka kan yang jadikan Isa itu Yesus yang jadi Tuhan. Ini bukan masalah nggak apa-apa, bos. Nanti kalau kita sering ngomong nggak apa-apa, anak kita bilang nggak apa-apa juga. Dan pada suatu saat mereka nikah, Kristen, tiba-tiba jadi pemakan babi kecap. Kau mau tanggung jawab itu di hadapan Allah? Ayolah. Tiba-tiba anakmu jadi Kristen, lalu mulai toki-toki dogi, tahu? Di Priuk itu ada Priuk itu, saya dulu. Ya, jangan ketawa, Ji. Malu.
Jadi ketahuan kartunya. Dulu itu pegang anjing orang, taktuk diketok, dibumbuin. Loh iya, namanya RW. Bukan rukun warga, bukan. Makanannya disebut RW. Pedas, kering. Enak gak Ustadz? Enak. Dulu. Minum gak apa-apa, gak dosa minum. Mau Islam, tapi begitu ulang tahun, buka wine, champagne. Jakarta. Muslimnya orang kaya, pejabat-pejabat. Ustadz kayak bikin kajian di sini di rumah. Sekalian anak ulang tahun doain Ustadz kayak alhamdulillah. Anak orang kaya nih, anak datang. Insya Allah bisa masuk mempengaruhi orang kaya yang lain gitu. Pakai kudung. Begitu habis kajian lepas kudung, bajunya baju berenang. Ini udah bukan cipika-cipiki, cipok. Oh. Tamu yang buat siapa aja, bule-bule pada datang. Saya langsung bilang, ayahanda dan ibundanya, saya ada janji di Bambu Apus langsung gitu. Saya ada kajian Bambu Apus, saya jalan dulu ya. Ustadz kita makan dulu, ini acaranya belum mulai nih. Enggak, acara saya kan cuma kajian. Saya jalan ya. Enggak ada saya bilang selamat ulang tahun apa salam, enggak. Turun langsung karena dia ada apartemen kan acaranya. Jadi apa kayak ada taman-taman juga. Saya mah dari kampung, jadi kaget ngeliat kayak gitu tuh. Kaget saya. Dari kampung soalnya, dari Priuk. Begitu ngeliat orang-orang kaya tuh, serem. Kayak di film-film. Siapa aja boleh cium itu anak. Sadis itu. Dan anaknya udah pakai baju renang aja gitu, gaun tapi baju renang lah udah sama aja nggak pakai baju lah. Dan emak bapaknya ada situ. Emaknya pakai jilbab. Bapaknya jenggotan, jidatnya hitam. Wallahi, saya nggak tahu dia jidotin di mana itu. Hitam aja jidatnya. Masih pejabat aktif sekarang, masih aktif. Penjabatnya. Masih pejabat. Sering nongol di TV One. Kakek kok gitu? Ada janji sama Ustadz di Bambu Apus gitu, langsung turun anak. Sampai nggak tahu caranya. Lip gak ketutup-tutup. Rupanya kan mesti pakai kartu. Iya kan? Pakai kartu yang punya di situ ya kan? Kalau kita pencet-pencet ya karena kartunya belum ada ya nggak ketutup-tutup belum mati. Kenapa kagak nutup-nutup? Tat pakai kartu. Ya ilah norak banget. Kartu ditempel baru nutup dia. Dadah. Udah nggak assalamualaikum lagi. Dadah. Selamat menikmati. Turun saya. Serem nggak tuh Ustaz? Bagaimana kalau kejadian sama anak kita? Isa tidak ada selain Islam yang memuliakan. Ustadz, ini bisa ditampilin dah. Ketik Gitin, GITTIN spasi 57A. Sadis nggak tuh? Dan orang Islam nggak ada yang dikasih tahu tentang ini. Bahwa Nabi kita, dari 25 Nabi yang mulia, 25 Nabi yang mulia, sekali lagi, 25 Nabi yang mulia, yang dikenalkan kepada anak-anak kita dan diri kita sendiri pribadi Islam. Ternyata dihinakan di sana dan kita tidak memberitahukan ini sebagai ilmu. GITTIN spasi 57A. Ada? Oh belum. Tapi ada paket kan? Alhamdulillah. Ini wifi ya Ustaz? Ada. Wih hebat musola punya wifi. Mantap Masya Allah. GITTIN spasi 57A. Ada tulisannya apa tuh? Udah di Google, udah? Udah. AI, apa katanya itu? Bercanda. Ada ini nih, ada bahasa ini. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya? Gak apa-apa, di bahasa Indonesia juga gak apa-apa. Kalau ada yang bawa HP, ya yang punya paket, keluarin, ketik aja. GITTIN spasi 57A. Isinya apa? Bentar dihancurkan oleh GITTIN 57A.
Talmud Bailon, Gitin 57A58. Nih, yang Facebook aja nggak apa-apa lah. Iya, tuh. Ya, kalau apa muslimin wal muslimah, tuan guruku sayang, Ustaz saja kalau udah ada buka aja Gitin. Baca nih. Gitin itu nama kitab Talmud. Penting sekali. Talmud. Jadi orang-orang Yahudi itu selain Torah, Nevi'im, Ketubim, pelan-pelan ya. Torah, Nevi'im, Ketubim. Sekali lagi. Torah, Nevi'im, Ketubim. Dijadikan satu namanya Tanakh. Nah, mereka punya tafsir. Kalau di kitab tafsir, namanya Talmud. Midras. Ya. Lalu ada halakah. Lalu ada banyak. Ada 142 kitab lagi untuk mendukung Torah, Nevi'im, Ketubim. Di dalam Ketubim ada Zabur. Kita. Namanya Mizmor Tehillim. Nah, ada kitab-kitab yang mendukung itu, salah satunya namanya Gitin. Dia bilang apa nih? Ya, bisa digedein tampilannya. Tuh ya, gedein. Nah, aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita bilang, saudara kita lakum dinukum aja, biarin. Jangan, kenapa? Kita membenarkan Nabi kita. Dihina habis-habisan, percaya gak sih? Ini yang Sanhedrin, beda lagi tuh. Mengatakan Ibu Yesus adalah sadis. Di kita diberikan satu surat khusus namanya surat Maryam. Putri dari Imran yang mulia. Keluarga yang dipilih Allah menjadi keluarga yang mulia, keluarga Imran. Sampai ada surat Ali Imran. Putrinya dibikinin satu surat namanya surat Maryam. Kisah tentang Jesus, tentang Isa. Masya Allah. Sanhedrin 43A. Yesus adalah Gitin 57. Nah ini nih yang saya bilang tadi. Gitin 57A. Yesus sedang direbus dalam kotoran, di dalam tinja panas. Ini Nabi kita. Udah gak apa-apa Ustaz, biarin aja, itu kan mereka. Paling tidak kita tahu dan anak kita tahu. Udah, ya sambung. Sanhedrin 43A. Yesus layak dieksekusi. Sabat 116A. Yadua harus menjadi buku Kristen masuk perjanjian baru. Kita nggak ada ngebakar-bakar Bible dari Hong Kong, kagak ada. Orang mau gereja tanya maju nih, kita di Priok. Nih ya, ini teman saya dari kecil di Priok. Kalau mereka mau ada kebaktian, anak-anak yang dari musola, dari masjid yang pakai motor cariin kursi pinjaman untuk si tante kebaktian. Kita cari bambu pakai terpal ya Ji. Kita ikat jadi kita bilang sebuah tenda di depan tuh rumah supaya dia kebaktian. Kita pergi ke gerejanya namanya Gereja Sola Grazia di Kebon Bawang. Itu minjem sama gereja. Tante Om, pendeta permisi, kenapa pinjem yang kalau kita tuh yang ini apa mimbar yang kecil yang satu gini terus gitu tuh. Mimbar itu. Bawa buat merinding sampai detik ini begitu. Sampai hari ini di Priok begitu. Saking orang Islam sayang sama mereka. Tapi tidak dikasih tahu bahwa nabinya orang Islam habis difitnah, habis dihina-hina. Kita nggak pernah tahu. Dan saudara kita yang melakukan itu juga nggak tahu. Sama-sama nggak tahu sama nggak tahu, bener-benerin yang nggak tahu. Kan bingung kita. Udah mah nggak tahu, bener. Sabat 166. Erubin. Pada malam kematiannya Yesus digantung. Dan 40 hari sebelumnya diumumkan dirajam, dilempar batu hingga mati. Karena ia telah melakukan sihir. Dah, ya. Itu tentang Isa dari agama lain. Habis, apalagi Nabi kita. Apalagi Rasulullah. Di situ. Saya jangan buka deh, ntar dibakar tempat orang. Habis dibantai. Rasulullah dibilangnya mamzer. Sudah ya. Ustaz ketiknya gini, Ustaz.
Siapa? Aduh, Jeronimo, Jerinomo. Jeronimo. Jeronimo biasa pakai J, jangan pakai G. Jeronimo biasa. Spasi Cosida, Cosida, spasi JPG. Ada Jeronimo Cosida. Ini nabi kita, nih Isa tuh nabi kita. Rasulullah bilang, jika ada yang lebih dekat dengan Isa putra Maryam, itu aku. Jangan benarkan dia jadi Tuhannya orang Kristen. Jangan, kenapa? Itu salah. Jangan biarkan anak-anak kita terkontaminasi dengan pemikiran ini. Kalau memang ada orang Kristen yang sejak lahir Kristen, kakak saya masih Kristen, keluarga saya masih Kristen, kenapa nggak cerita ke mereka? Udah, makanya kakak gue Islam satu dapat. Sama istrinya sama anaknya. Asik gak tuh? Bonus. Ngobrolnya cuma 2 kali, pendek. Terus selebihnya dia nonton video. Dia nggak mau ngeliat muka saya, nggak mau. Setiap kali pulang ke Brok, nggak pernah ketemu dia. Terakhir kemarin ketemu di Kelapa Gading. Kita jalan-jalan. Jeronimo Cosida. Oh, Ustaz. Ini nih. File Trinity. JPG ini atasnya. Kita perhatikan. Gedein, Ustaz. Gedein. Biar semua orang lihat. Tuh. Jangan lagi pernah bilang, udah masuk syurga? Belum. Jangan lagi pernah bilang begini, kita sama-sama agama samawi. Kalau mereka menganggap, perhatikan baik-baik, kalau mereka menganggap agama mereka samawi, biarkan. Tapi bagi kita, hanya ada Islam agama samawi. Agama dari langit, monoteisme. Milah Ibrahim yang tadi dibaca imamnya. Milah Ibrahim yang Hanifan. Milah Ibrahim Hanifan. Ikutilah milah Ibrahim yang Hanifan. Karena Ibrahim itu bukan Yahuda wal Nasara. Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Tapi dia Hanif. Udah ya. Coba lihat tuh. Badannya 1, kepalanya 3. Nabinya orang Islam itu. Putranya Maria, ya Allah, suci banget ya Allah. Suci dia, bayi ngomong. Tapi bahkan orang-orang Yahudi sendiri jadi hikmat yang tadi kita baca tuh, Gitin. Sampai detik ini orang Yahudi nggak mau terima dia. Itu kelakuannya. Karena kalau Yahudi membenarkan Yesus, membenarkan Nabi Isa, maka dia tidak bisa bilang apa-apa ketika Rasulullah tampil membela Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah itu membela Nabi Isa loh, apa? Mengembalikan dari pemahaman yang salah tentang dia. Rasulullah walaupun dilempari kotoran oleh orang Yahudi, besoknya beliau jalan, loh, yang lempar saya mana kok nggak ada? Ya Rasulullah, ya Nabiullah, orang Yahudi itu sakit. Benar? Ayo kita ke rumahnya. Umar bawa buah dan bawa makanan. Kenapa? Kita ke rumahnya. Umar sampai bingung, ini apa-apaan sih? Tiap hari lewat situ dilempar kotoran, bos. Dilempar kotoran. Datang dia. Kau sakit. Oh, orang yang selama ini Islam. Pengemis Yahudi buta. Ya kan? Umar bilang sama putrinya, apa yang dilakukan Rasulullah, aku sudah lakukan semua. Kata putrinya, Aba, kurang satu. Apa? Ada pengemis Yahudi di pojokan. Rasulullah suapin. Engkau belum melakukan itu. Datang Umar, disuapin. Ini buta Yahudi ini setiap kali disuapin Rasulullah, ya kan? Dia maki Rasulullah, ya kan? Tapi Rasulullah halus, lembut sekali. Suapin tetap ya. Yahudi marah. Kalau Umar digitunya marah dia. Umar singa. Dijejelin dong. Lebok, sia lebok kalau bahasa Indonesia. Bahasa Sunda aja. Arisia Inggris beres ya.
Nah, gitu nyalukan nanas jadi gitu-gitu. Apa-apaan sih ini, bukan yang seperti biasanya nih. Nangis Umar kan. Orang yang kau maki-maki itu yang menyopeng kau selalu nangis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu. Mari kita, insya Allah nggak usah sama, mendekatinya enggak. Dengan pengetahuan tuh lihatin dibikin apa. Nih. Ini namanya nih. Jesus itu yang sekarang. Asalnya dari sini nih. Deus. Deus. Bagian yang suka dibacain imam. Ya. Waladina kafaru qalu. Maka telah kafirlah lakot kafaru ladina qalu. Maka sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa adalah bagian dari satu yang tiga, yang Allah apa bagian Tuhan dari satu yang tiga. Ini nih, Pater, Bapa, Filius, Anak, Spiritus Sancti, Rohul Kudus. Nah ini semuanya digabung, ini nih jadi kepalanya tiga nih. Namanya Deus. Ustadz ini jangan ditutup, buka ini baru, buka halaman baru. Etymonline, ETY Monline, Etymonline. Etymonline. Iya, Etymonline. Ah, itu ada klik. Udah. Klik Etymonline, kita lihat. Ketik ini di tempat kosongnya Deus, D-E-U-S yang tadi tuh, Deus. Iya, biasa aja, enter. Gedein Ustaz, nih namanya nih. Yang sana kelihatan enggak? Ini namanya tuh. Yang merah nih. Gedein lagi Ustaz. Nah tuh. Tuh namanya tuh. Mau anak-anak kita ngikut ke sini, mau. Tega banget ya Allah. Ya kan belum tahu Ustaz. Saya sekarang udah tahu. Stop, jangan aneh-aneh. Baru lagi Ustaz, Janus, J-A-N-U-S. Janus, J-A-N-U-S. Dibikin aneh-aneh, Nabi kita beneran asli. Cuma Islam yang bener. Udah, enter. Gambar Ustaz. Image. Mana dia? Ini nih, klik. Ini. Nggak, gambarnya aja klik ya. Nah, tuh lihat. Nih. Tadi badannya 1, kepalanya 3. Ya kan? Lahirnya 25 Desember. Isa menurut Bible bukan menurut Al-Quran. Menurut Bible, itu lahirnya 21 April. Maka itu kalau ada orang Islam bilang, ayo kita ucapkan selamat Natal dan selamat Natal 25 Desember. Suruh pakai konde. Yang lahir 25 Desember yang tadi, yang Deus itu dia 25 Desember. Nah ini siapa terusnya Ustaz? Ini lahirnya 31 Desember jam 00.00. Nah yang ini nih, badannya 1 kepalanya 2, tadi badannya 1 kepalanya 3. Lahirnya 25 Desember. 24 Desember 00.00, ya kan? Nah yang ini 31 Desember 00.00. Ingat gak tuh hari apaan? Yang kalau begadang, ngitung. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, tiup trompet, kembang api. Ada yang masih suka ngebela-belain 8 juta, 7 juta beli kembang api. Kata tetangganya hebat beli kembang api. Bodoh, bukan hebat. Yang ulang tahun ini nih. Namanya Janus. Perayaannya, hari lahirnya namanya Januaria. Dari kata Januaria, dipakai nama bulan. January. 31 Desember, jam 00.00. Siapa yang masih suka? Dangdutan, nyawer, beli kembang api, begadang malam tahun baru, anak-anak kecilnya nggak apa-apa, katanya, udah setahun sekali Ustadz begadang malam tahun baru, bakar ikan,
Jangan 31 Desember. Kenapa? Besoknya kan bisa bakar ikan. Masih libur. Begadang besoknya sampai puas, sampai jungkir balik tuh begadang. Bakar jagung, beli sama tukang-tukangnya dibakar. Iya kan? Bisa nggak? Bisa. Kenapa harus 31? Ini. Yang depan namanya future. Yang belakang yang bertanduk, iblis ini, Satan, namanya past. P-A-S-T. Bahasa Yunaninya, ini alfa. Gini nih. Gitu yang kayak ikan. Gini. Iya, ya. Gitu tuh. Cuman gitu doang. Nah kalau ini, omega. Yang kayak tapal kuda. Jadi alfa dan omega. Kejauhan Ustaz. Enggak, maksudnya kalau pakai bahan stand up itu kejauhan. Omega bahasa Yunani tiba-tiba telur. Kan kita bingung, nyambungnya kemana? Oh, omega. Iya. Perlu berpikir, bagus Ustaz itu. Perlu berpikir. Orang ketawanya telat gitu ya. Udah, terakhir banget ya. Ya, ya. Maaf ya, bapaknya Yesus. Yesus badannya 1, kepalanya 3. Kalau dia badannya 1, kepalanya 2. Padahal itu tidak pernah ada di dalam. Kasihan. Saya suka menangis gitu ya. Kenapa? Dia salah apa sih? Kok difitnahnya habis-habisan? Udah difitnah jadi Tuhan, fitnah nanggung dosa, fitnah menebus dosa di kayu salib, dibunuh, ditelanjangi, diludahin. Padahal nggak pernah ada peristiwa itu. Peristiwa yang nanti di kalender aja sampai pemerintah Indonesia mengikuti kemauan mereka. Apa contohnya? Kematian. Wih, sakit hati nggak? Padahal di Islam itu diangkat, beliau diselamatkan, Allah dimuliakan di langit, ya Allah. Tapi pemerintah Indonesia menyetujui bahwa dia disalib. Wih, sakit hati saya bilang. Aduh, tega banget. Tega gitu. Dia nggak salah apa-apa. Kenapa saya bilang, yang nanti di kalender kita nih, ada perayaan Paskah. Ada biasanya. Itu dusta, tidak pernah terjadi. Penyaliban Yesus tidak pernah terjadi. Kebangkitan tidak pernah terjadi. Saya kasih satu aja bahan. Hari ini temanya Isa dari kitab-kitab Samawi. Kitab Samawi yang benar cuman Al-Quranul Karim. Sekali lagi, kitab Samawi, Al-Quranul Karim. Tidak ada yang lain. Jangan marah. Oh, Ustaz, artinya radikal. Enggak. Saya hormati kau bilang Biblemu itu Samawi. Ya silakan menurut kamu. Tapi bukti sejarah maupun knowledge secara sains tidak terbukti bahwa kitabnya mereka, firman Allah, kitab dari langit, kitab Samawi, enggak ada. Dua terakhir ya yang saya buktikan. Pertama, Paskah tidak pernah terjadi. Yang kedua, kitab mereka bukan kitab Samawi. Al-Quran, Jibril menemui Rasulullah, baginda yang mulia Sayyidina Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah SAW. Firman dibuka selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat kitab mereka. Ini tutup, Ustadz, kita buka 2 poin terakhir. Ketiknya gini, gampang banget. Lukas spasi 1 titik gini nih, titik gini. 1 spasi versi paralel. Iya benar. Versi paralel. Nih lihat nih, ya. Apakah ini kitab Samawi? Yuk kita lihat. Bukan menghujat, bukan menghina, enggak. Supaya kita terbuka gitu loh ya. Jadi kita sayang sama, kayak saya sayang sama saudara saya. Di Priok, di Ambon, yang di Belanda, dimanapun. Saya sayang sama orang-orang Kristen itu. Kenapa? Makin sayang. Kenapa? Kasihan lu nggak tahu gitu. Dan begitu gua kasih tahu lu ngeyel gitu. Ya, oke ya. Nah,
Oke, Lukas 1 versi paralel. Perhatikan. Anda sendiri para tuan guru dan tuan guru, ustadz atau ustazah yang mulia. Anda yang menilai, apakah ini firman Tuhan atau bukan? Ini yang angka satunya diganti dulu. Klik ke sebelah kanan, klik. Iya benar. Tanda panahnya klik. Nah, ada semua klik. Oke, perhatikan ya. Perhatikan nih, besarkan Ustaz. Besarkan biar semua baca. Oke, ya kelewatan yang tadi ada. Oke. Perhatikan. Firman Allah atau bukan? Kitab Samawi samai, langit, dari langit. Ini apa nih? Skripsi. Firman Allah ada pendahuluan. Saya nggak perlu ngomong, saya lihat paling atas. Orang mah bismillah. Atau dengan nama Tuhannya dia apa terserah lah, Tuhan lu apa, Deus kayak apa terserah. Kenapa nggak ada? Kok pendahuluan? Bawahnya Theophilus. Siapa ini Theophilus? Ini kitab suci bukan? Saya kembalikan kepada antum semua yang saya hormati. Bukan untuk mengejek, bukan. Ya, ini kenyataannya nilainya sendiri. Debat sama, saya udah bilang gini, para pendeta, jangan ajak saya debat, jangan. Nanti sakit hati. Jangan. Masih ada yang mau, masih aja di Manado, di Ambon, di mana-mana tempat Surabaya, masih aja ada yang datang. Minta sunat, syahadat. Ya bukan salah gua. Ya. Jemaatnya marah itu gara-gara itu tuh, Ustadz Kinama tuh. Pendeta kita jadi Islam. Kok gara-gara gua? Gua udah bilangin dari awal jangan ngajak gua debat, jangan. Ntar kalau lu Islam, gua yang dimarah-marahin orang. Gitu. Begitu dia syahadat, pendetanya, jemaatnya ikut 10, 14 ikut syahadat. Ada 2 keluarga ikut syahadat. Kenapa? Pendeta saya kan kemarin disyahadatin sama Ustadz. Jadi kami ikutin rekamannya. Kami sadar. Kami mau ikut. Enggak, jangan saya yang syahadatin, minta sama siapa ya. Usahlah. Enggak, maunya sama Ustadz. Saya nggak mau. Gue dimusuhin orang jadinya. Repot jadinya. Disangka Islamisasi. Indomisasi mau. Islamisasi. Enggak. Ustaz pokoknya syahadatin. Udah. Syahadat. Bawa ke MUI Jawa Timur lah. Bawa ke MUI Manado lah. Bawa ke MUI Sangihe. Sangihe itu Kristen keras. Sangihe. Perbatasan Miangas. Iya, ke laut. Itu udah nyebrang 1 malam lagi udah nyampe Filipina itu. Disimpan sama videonya Ayah Sofia kalau nggak salah. 100 di tempat apa, jadi kayak gedung tempat main badminton. Kepalanya gaji. Anak priok ya nggak, masuk mana juga ya nggak. Nothing tulus anak priok mah, beneran. Syahadatin sekalian ya nggak. Pusing amat. Yang perempuan langsung turun tuh, bunda-bunda para pejabat daerah, kasih jilbab, mandiin apa, wah udah diberesin, di make upin, dibawa ke salon. Yang laki-laki dokter langsung datang berapa orang, dikasih apa, khitan gratis, dibiar. Allah merubah Sangihe. Sekali tarik 100, Ustaz. Cuman gara-gara ngomong ini doang. Kalau Allah berkehendak gitu. Kita lanjut ya. Terakhir nih. Disampaikan tuh. Ya. Mereka yang datang adalah saksi-saksi. Karena itu nih, perhatikan ini. Karena itu nih, baris ketiga nih. Karena itu setelah aku ini penulis namanya Dr. Lukas. Orang Yunani, bule asli, dokter. Nggak pernah ketemu Isa. Nggak pernah jadi Hawariun. Nggak pernah jadi muridnya Yesus. Ketemu juga kagak.
ketemu para Hawariun aja enggak dia. Dia Yunani, Athena, dokter bule. Karena itu setelah aku dokter ini menyelidiki, dia yang menyelidiki ini. Segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku, geser Ustaz, aku mengambil keputusan untuk apa Ustaz? Membukukannya dengan teratur bagimu. Ini firman Allah. Ini firman Allah bukan? Ini dokter tulis resep. Tapi kalau saya ngomong gini justru saya dimarahin sama pejabat Islam. Tapi emang gue pikirin, bodo amat, gue keliling aja terus. Terakhir Ustaz, terakhir. Udah ya, kitab sucinya udah. Terakhir nih sekarang. Hati-hati ini mengucapkan selamat Natal, Paskah juga begitu. Kalau kita membenarkan Paskah berarti kita gini ya, bohong terus kita iyain gitu, ngerti gak? Bohong terus kita iya gitu. Kesian anak kita nanti, kesian. Stop. Radio carbon dating bisa nggak terus ya? Radio carbon ketik baru, ya. Tulisannya radio carbon dating. Radio carbon dating dalam kurung C14, radio carbon dating C14 tutup kurung spasi Shroud SHROUD, Shroud of Turin. Turin biasa TURIN. Turin, entar. Gede entar. Mana deh? Turin, enggak, bukan radikalisme. Geser. Pelan-pelan. Ada yang Shroud of Turin. Ini boleh nih. Nih, Shroud of Turin. Klik ya. Lihat ya, perhatikan. Mana dia? Ini tutup dulu apa, Tet? Nggak bisa ditutup ini. Ini apaan ini? Oh iya, coba geser ke bawah. Oh, nggak ada. Coba ulang. Cari yang lain. Ini terakhir. Mundur, Tat. Mundur lagi. Mundur. 988 radio kan cocok ini. Bisa dibuka nggak? Jadi kayak ada apa? Angka-angka. Ini. Paket nggak habis kan, Tat? Iya, agak lemot ya. Ini cepat. Alhamdulillah. Tuh. Jadi katanya di kain kafan, shroud itu kain kafan yang disimpan di Torino, Italia. Disebutnya kain kafan Turin. Semua orang Kristen di Indonesia, di seluruh bumi ini, Katolik, percaya itu adalah kain kafannya Jesus. Sebagai bukti bahwa dia disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Menebus dosa. Gitu. Karena di kain itu ada darah. Diperiksa memang darah orang itu. Kalau di foto jadinya gini. Sadis ya. Maka itu dia jualannya ini. Orang Islam, ini bukti bahwa Yesus Tuhan. Darah ini diperiksa, Ustaz. Ini diperiksa. Laboratorium, bener ini darah orang. Golongan darahnya O. Tuhan golongan darahnya O. Saya O nih. Oh ya. Tuhan. Golongan darahnya O. Geser ke bawah, Ustaz. Geser. Nah, ini diperiksanya di University of Arizona. Terus. Radio carbon dating, terus carbon dating, Oktober, terus mana dia itu? Konklusinya mana? Stamp. Ada conclusion April video kamera stop. Mana itu? The news. Agustus, September, terus conclusion many questions about. Oh, nggak ada ya conclusionnya. Paling bawah ya. Panjang. Oh ya, panjang. Terus ke bawah aja conclusion. Conclusion tuh sampai serat-seratnya diperiksa, Ustaz. Asli itu. Naik lagi ke atas ada nggak conclusion? One theory. Mana itu? Oke.
Udah tahu ya pokoknya ini ya, kain kafan Turin. Mundur aja, Ustaz. Ulang-ulang. Itu tanda pandang mundur. Kita lihat di ini tempat lain. Oke, naik kita lihat ke wiki. Wiki. Iya, klik. Saya kasih lihat konklusinya di sini. Radio carbon testing process regression variable terus testing process ada apa? Radio carbon dating ada di sini. Mana dia? Sampling the final protocol. Ini apa? Contamination bakteri bukan? Apa sih namanya kriteria? Coba Ustaz, cari radio carbon dating ada judulnya. Ini ya, nih. Ini di blok Ustaz. Ini di blok satu paragraf nih. Oke, pindahin ke Google Translate. Sebagai penutup, udah suruh. Sebagai penutup. Semua yang ada di sebelah itu bohong. Inggris Indonesia. Oke. Kita baca sama-sama ya. Gedein Ustaz. Kain kafan Turin, kain linen yang secara tersidikan ke penyaliban, pengurasan telah menjadi sebuah uji ilmiah yang paling terkenal penanggalan radiokarbon dalam upaya menentukan pada tahun 1988. Para ilmuwan 3 laboratorium dan seterusnya tanggal sampel dari kain kafan tersebut pada rentang tahun 13 Ini saya bawa di acara debat saya dengan pendeta Esra Soro, doktor, master of teologi di Surabaya. Dan dia nggak pernah ngomong apa-apa. Sampai hari ini. Dia selalu ngomong yang lain. Di pembukaan debat saya bilang ini. Dusta. Bagaimana mungkin Anda membawa jemaatmu kepada satu arah dusta? Kain kafan Turin, kain kafan Yesus yang sampai detik ini dipajang dan dicium-ciumin di Vatikan. Sekali lagi, sampai detik ini kain dipajang di namanya Gereja Santo Petrus Basilika Vatikan. Dicium-ciumin karena ini kudus. Dan semua orang tahu kain kafan ini milik seorang laki-laki Muslim. Yang meninggal antara tahun 1200 sampai 1300 Masehi. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Ini disebutnya juga namanya The Shroud of Kodewin. Artinya orang Arab Baduy. Orang Muslim Baduy. Kain kafannya diambil, lalu ditetesin darah manusia yang golongannya O itu oleh para ahli artis, ahli seni lukis. Italia terkenal dengan seni. Patung-patung mereka sempurna sampai sekarang pada saat angkatannya Michelangelo. Sempurna kalau bikin patung pualam itu kayak orang bener. Sampai lekuk-lekuknya, sampai gurat-guratnya sempurna sekali. Angkatannya Michelangelo. Lalu siapa? Yang terkenal nih siapa? Leonardo da Vinci. Itu orang-orang hebat itu. Dan semua terkumpul di mana? Di Torino, Italia. Mereka butuh benda untuk menguatkan iman mereka. Mereka nggak peduli ini bohong apa benar, nggak peduli. Tapi muslimin wal muslimah, ternyata ini adalah kain kafan seorang muslim Beduin, orang Baduy, Bedouin yang diambil lalu dites. Itu kan kalau kain kafan lama ada cetakan kan, cetakan orangnya ada. Nah dia tetesin dengan darah manusia oleh para artis itu. Jadi diperiksa. Yang meriksa ini siapa? Vatikan sendiri. Kan aneh. Mau dibilang on takut tersinggung. Mereka yang ingin memastikan kepada jemaatnya, ini benar.
Dia bawa ke Arizona University tahun 1988 di radiokarbon. Salah. Dari serat-seratnya ketahuan. Ini bukan tahunnya Jesus. Ini tahun 1260 sampai tahun 1300. Kan radiokarbon. Dicek ini punya siapa? Punya orang muslim. Muslimin wal muslimah. Kembalikan yuk. Hormat kita kepada Isa tidak sesuai dengan keinginan mereka. Supaya insya Allah mereka yang ikut kita. Bukan kita yang ikut mereka. Kalaupun masing-masing tetap berada pada agamanya, itu bagus. Asal menempatkan pengetahuan pada tempat yang proporsional. Jangan asal iya. Kalau di kantor ada acara Natalan, silahkan. Sesudah kita di kantor, di departemen bikin acara Natalan, silahkan. Tapi jangan ajak aku masuk begitu engkau kebaktian. Nanti setelah selesai kebaktian baru aku masuk. Boleh dong? Boleh nggak? Boleh. Kan kita nggak ikut kebaktian. Jangan so tahu ikut-ikut bakar lilin. Kalau saya cerita itu bakar lilin Natal, kisahnya Anda nggak bisa makan. Ya, udah stop aja. Kenapa kamu nggak lagi mau ikut-ikut bakar lilin kalau ada acara di kantor? Disebutin namanya, ibu ini atau bapak ini sebagai kepala bagian ini untuk maju ke depan dan ikut bakar lilin. Orang Kristen senang tuh. Kalau ada muslim yang ikut bakar lilin, senang mereka. Dipotoin, di videoin. Wah, ini toleransi. Bukan. Itu jebakan Batman. Supaya kita membenarkan. Bakar lilin parah. Nanti undang lagi, baru saya cerita. Itu kan taktik marketing. Temanya bakar lilin lah ya. Hah? Temanya bakar lilin. Boleh. Boleh. Dari tema bakar lilin bisa panjang gitu. Serius. Ustaz, itu cuma lilin. Jangan salah, ada artinya itu, ada sejarahnya itu. Ada itu. Ya. Kalau boleh diizinkan, saya tunggu 1 atau 2 pertanyaan, habis itu kita doa. Beres kan? Ya kan? Aman kan? Kalau ada 1 atau 2 pertanyaan, mumpung hari libur nih. Iya. Siapa yang ini? Silakan ya, pakai itu mic supaya yang lain bisa dengar, Ustaz. Afwan, jangan marah ya. Waalaikumsalam, Tuan Guru. Hasil yang dari kredit ini dipublikasikan apa? Dipublikasikan, sayang ya. Vatikan yang publikasikan. Respon dari kawasan tadi Cuek aja gitu. Responnya, Ustaz. Begitu ini di spread out the news gitu, apa di spread out, disebarkan. Yang sebarkan itu CNN dan New York Times yang pertama. New York Times. Lalu setelah itu ada BBC London. Baru toko kantor berita yang lain menyebarkan. Termasuk Antara yang diminta oleh perwakilan paroki serta MAWI, Majelis Agung Wali Indonesia, Katedral, meminta. Kita juga disebarkan. Mereka tahu nggak ini palsu? Tahu. Terus mereka berhenti untuk memuja-mujakan itu? Enggak. Terus. Gitu, Ustaz. Wa yakum. Asik nih gini. Fadal. Oh iya. Kalau saya dikoreksi gitu kan. Yang saya tangkap gitu ya, dulu ketika 12 Bani Israel itu Ruben, Simon dan seterusnya itu kan mereka punya, kalau yang saya tangkap itu kayak kesepakatan gitu, bahwa terkait yang hal-hal berkaitan dengan peribadatan atau agama itu diserahkan kepada suku Lewi gitu ya. Yang saya pahami gitu ya, berarti kayak satu komunitas 12 suku, 12 keluarga, 12 suku yang terus turun-temurun. Jadi kayak tanda petik nya lah, gitu semacam itu dari Lewi gitu ya.
waktu berjalan, karena saya tadi perhatikan yang tadi tulis yang meeting tadi ada tulis Sanhedrin, gitu ya. Iya. Sanhedrin. Saya koreksi dari sekeliling, apakah terus nanti turunan dari Lewi ini yang nanti berkumpul menjadi satu organisasi yang atau kelompok yang dinamakan Sanhedrin yang kalau nggak salah justru malah nanti yang memusuhi sampai melaporkan kepada Kaisar Roma untuk disalib, itu pun juga dari pendeta-pendeta Yahudi Sanhedrinnya sendiri. Artinya apakah suku Lewi sendiri yang Kita ngerti. Baik. apakah seperti itu sih? Baik. Karena orang yang kemudian saya nggak, yang belum kebayang aja sih, maksudnya ini ada nabi, biasanya nabi itu kalau datang kan disambut gitu ya. Nah ini kok datang justru malah dimusuhi, yang akhirnya muncul ya tulisan-tulisan yang tadi kurang panas dari kita lihat gitu. Apakah seperti itu? Bahkan oleh keluarga Yahudi sendiri yang tanda kutip keluarga ulama lah saya bilang. Apakah begitu ceritanya? Baik, syukran, Pak. Gini, putra Nabi Yakub alaihissalam. Jadi jangan suka bilang gini ya. Terkutuk Israel, jangan ya. Kan ya. Zionis itu. Ya, Zionis Yahudi beda sama Israel. Sekali lagi, Zion, Zionis Yahudi, Jewish Zion. Itu beda sama Israel. Israel itu nama Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nama itu. Jadi jangan salah ya. Israel itu bukan nama negara, bukan nama bangsa, bukan. Itu nama Nabi Yakub alaihissalam. Keturunannya disebut Bani Israel atau Bene Yisrael. Ya. Nah, tanahnya disebut Eretz Yisrael. Wilayahnya. Mereka sampai detik ini orang-orang asli keturunan Israel bilangnya gini. Dengar baik-baik. We are the nation without country. Sekali lagi. We are the nation without country. Jadi memang mereka percaya bahwa mereka nggak punya negara. Jadi kalau ada orang yang bilang, kita membentuk negara Israel, itu berarti bukan orang Israel. Itu Zionis. Udah ngerti ya? Nabi Yakub alaihissalam atau Israel punya anak. Ruben, Simon, Levi. Saya udah sering bilang, hati-hati, jangan lagi pakai original Levi's, Levi, S, jangan. Pakai yang KW aja. Hah? Enggak, bukan soal mahalnya. Setiap $1 dari penjualan produk itu dipecah, diambil 20 sen untuk dikirim ke Israel, beli pelor buat nembakin saudara kita, mulai dari Gaza, Asdod, Askelon, sampai di Hebron, sampai di sama perbatasan dengan Syria, sana Libanon, itu orang Muslim ditembakin pakai duit itu. Levi, S, Levi Strauss. Ruben, Simon, Levi itu Levi. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Yahudi ini. Yehuda, Gad, 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 Naftali, Asher, orang-orang Yahudi yang di tanah Assyria. Asher, Gad, Naftali, Asher, Daan. Nanti berkembang, ini turunannya menjadi artis-artis papan atas di Hollywood. Maka itu ada nama jalan di sana, Beverly Hills. Gad, Naftali, Asher, Daan, Zebulon. Ini bapak moyangnya bankers. Nanti turunannya ada yang namanya Rothschild. Pernah dengar? Oh iya. Pendiri World Bank. Lalu Asian Development Bank. Dan terakhir yang paling parah, International Monetary Fund. Tujuannya cuma satu, apa? Membuat bangsa di luar Yahudi menjadi debt slavery. Slavery itu apa? Perbudakan. Debt itu utang. Nah yang tadi saya bilang di awal, Indonesia keikut utang nggak? Jawab sendirilah. Mata uang dolar dibalik, $1 dibalik. Di belakangnya itu ada gambar segitiga piramida. Tapi ujungnya lepas. Gambar apa itu yang lepas? Mata satu kan? Di atasnya ada tulisan bahasa Latin, Annuis Queptis. Artinya annuit itu I receive, aku terima, Queptis persembahanmu. Diterima oleh Dajjal. Berarti kita nggak boleh pakai dolar. Boleh. Tukar sama rupiah.
Kalau Anda nggak suka dolar, kasih kain aman. Ya kan? Di bawahnya itu gambar piramida ada tulisan Novus Ordo Secularum. Ya kan? Novus itu artinya new, baru. New World Order. New Order itu apa? Tatanan. World dunia, tatanan dunia baru. Siapa yang promosikan itu tatanan dunia baru? Supaya mata uang Eropa dijadiin satu, nanti mata uang dunia dijadiin satu. Udah ya, nyambung. Sanhedrin Ustaz, apakah itu turunan Lewi? Bukan. Kenapa Yesusnya kok itu nabi, kok orang lain menyambut nabi ini malah dibenci? Karena Yesus keturunan Lewi. Lewi itu ada campuran darah Arab. Orang Yahudi paling gak suka sama orang Arab. Kita buktikannya. Ustaz, lu kemana sih Ustaz? Udah nyerah aja ah. Kalau sama Ustaz kayak gini, Ustaz kayak lama sih. Enggak. Saya nggak mau apa, detil-detilnya nggak dapat. Di mana tempat saya datang, harus dapat detilnya, harus. Ketiknya gini Ustaz, Emla Mikra, ayo Tad. Ayo. Enggak, menjawab pertanyaannya si Ustaz. EM spasi sudah? Belum. Yuk kita lihat jawabannya yuk. M spasi Lamikra, biasa pakai K. Lamikra spasi Genesis spasi 10.2 gitu 25 Sefaria. Udah nggak apa-apa. Kita lihat ya, Ini kitab Genesis itu kitab Kejadian. Bereshit ini Torah nih. Klik Ustaz loh. Oh ya. Namanya Sefaria itu kumpulan kitab. Sefer artinya kitab. Apa? Ya kitabun. Kumpulan tulisan Sefer. Mana dia? Lambat ya. Ustaz yang punya telepon deh. Buka yuk. Ketiknya gitu tuh. Emla Mikra spasi Genesis 10.225. Ada yang cepat ininya? Ada yang cepat? Buka. Sudah? Nah itu udah. Klik. Ini nih. Iya. Iya. Cepat ya? Mana? Baru bilangin langsung ke jalan tuh. Baru dibilang cepat. Udah, Ustaz. Udah ya. Tuan Guru, ini perhatikan. Ini Torah nih. Udah ada. Dia bentuknya kayak gini Ustaz Afwan. Hanya orang-orang yang pernah belajar tulisannya kayak gini. Ya. Namanya bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew juga ada namanya apa? Tata kasrodoma. Namanya Likud, betul. Ya. Tapi yang ini nggak ada Likudnya. Ini gundul, ini Hebrew gundul ini. Iya, Arab gundul. Nah. Genesis 10. Cari 25 Ustaz. Cari 25. Oke, klik di sembarang tempat. Klik aja klik. Emla Mikranya lagi loading itu. Ada yang bisa bantuin kan? Jadi didukung ininya apa? Wifi-nya. Coba open Ustaz. Oh gitu. Dia nggak langsung. Waduh, loadingnya lama. Apa ya? Udah mulai menipis kali Ustaz. Udah ya? Udah dibuka ya? Gedein Ustaz, gedein bisa ya? Ini dikali dulu deh, Ustaz. Dikali. Pokoknya, enggak, udah. Gedein lagi, bisa kan? Oke. Geser. Pernah gini, kali Ustaz. Oke. Dah. Ini tulisan Torah Ustaz. Bacanya dari kanan ke kiri, sama kayak Arab. Iya.
Torah. Nabi Musa ini, Genesis itu kejadian. Bahasa Ibrani Bereshit. Alif, Alef. Sana. Ba, Bet. Ta, Tav. Tat. Jadi di sana juga kalau anak kecil belajar ada lagunya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Kei, Baf, Tet, Ain, Zain, terus sampai Tav. Ada Mem, ada Nun, ada Lamet, ada Dalet. Sama ya? Oke. Ustadz Afwan. Nih, caranya gini, Tat. Dari sini nih, Tat. Dari sini di blok sampai sini nih. Nih. Nggak kelebihan. Oke. Copy. Sudah? Copy. Ikutin ya, Sat. Pindahkan ke Google Translate. Sebelah kiri bahasa Ibrani. Ini penutup yang bagus, Ustadz, pertanyaannya. Top. Kenapa orang Yahudi benci sama Jesus? Dan orang Yahudi juga benci sama Rasulullah, orang Islam. Hapus. Masukin. Gedein yuk kita baca. Gedein. Di negeri Arabia ada tempat di mana hal ini telah dilakukan sebelumnya, bahkan sebelum ada nama nabi itu di Torah. Torah ini dipercaya ditulis oleh yang namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Kepercayaannya Nabi Musa alaihissalam. Yang bisa berhentiin matahari. Bulan berhenti, kita perang. Iya kan? Ini dipercaya jadi itu kitab Torah itu. 700 sebelum Masehi. 700 sebelum Masehi. Boro-boro Rasulullah belum ada. Rasulullah 571 Masehi. Dan ini ada darahnya turun dari orang Lewi. Turun sampai Jesus. Berarti satu darah itu dia. Ngalir darah para nabi. בארץ ערב היה שם מקטן זאת לפנים גם קודם נבואת מחמד. Nubuatan Nubuah Muhammad. Orangnya belum ada, tapi sudah dipuji. Sudah dipuji. Sekali lagi, sudah dipuji. Demikian Ustaz, kenapa mereka benci? Mereka nggak suka sama keluarganya Rasulullah. Bahkan sejak nenek moyangnya. Demikian. Sudah ya, karena sudah terang, kita doa ya. Syukran Ustaz. Syukran katsiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan daimin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yakafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwainal hisab ya Allah wal afwainal hisab ya Allah wal afwainal hisab ya Allah. Ya Rabbana la tuqsid qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wati khadil hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul, ya Qudus, ya Salam, ya Razak, ya Fatah, ya Basit, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ghafur, Rahim, ya Rahman, Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Di dalam musola yang indah ini, ya Allah, kami tengadakan tangan kepadamu mengucapkan syukur, dan kami beriman bahwa setiap apapun yang menjadi beban di hati kami pada hari ini, kami naikkan kepadamu, ya Allah.
di dalam doa-doa di dalam hati kami. Dan kami beriman bahwa Engkau menjawab kami dengan iya, ya Allah. Karena itu, ya Allah, kami tak pernah berhenti. Kami tak pernah lelah mengangkat kedua tangan kami untuk menaikkan permohonan dan pujian kepadamu, ya Allah. Jika ada keluarga kami atau kami sendiri yang sedang sakit, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah sakit penyakit ini, ya Allah. Dan Kau berikan kesehatan, kesembuhan, bahkan lebih baik dari sebelumnya, ya Allah. Bagi kami atau orang tua kami atau keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi pengurus musola ini, ya Allah. Jika ada keluarganya yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Hanya kesembuhan dan obat yang terbaik yang berasal dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami. Di dalam Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Biarlah kiranya Engkau juga ridho membiarkan Ramadan membakar dosa-dosa kami, ya Allah. Membakar giroh kami di dalam kecintaan terhadap utusan-Mu, Nabiullah, Rasulullah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ridholah untuk memberkahi dan menjagai anak-anak kami, ya Allah. Pagari keluarga kami beserta keluarga, anak-anak, menantu, ponakan, seluruh keluarga besar kami, ya Allah. Dengan iman Islamu, ya Allah. Agar kami, pada saat kami mati, kami berkumpul di hadapan Nabi-Mu, ya Allah. Di depan telaga Kautsar Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Hanya itu permohonan kami, ya Allah. Berikan kami rizki yang baik, yang banyak, yang halal. Yang hanya bersumber dari sisi-Mu, ya Allah. Agar kami tidak berharap dan bergantung kepada seseorang atau sesuatu selain hanya kepadamu, ya Allah. Di akhir semuanya di Ramadan yang mulia ini, ya Allah, izinkan kami memohon ridho-Mu untuk mengizinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan ketika kami akan pulang menghadap Engkau, ya Allah, lidah kami ringan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengarkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Syukran Tat. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Tuan Guru. Wih, kok ini? Oh, sel. Barakallah. Berkah, berkah. Insyaallah. Foto kita. Insyaallah. Hai. Barakallah. Salam juga. Barakallah. Barakallah Tuan Guru. Barakallah. 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 Foto ntar dikirimin ke Ana. Oh iya, siap sini aja. Ntar kirim ke Ayah Sofia suruh. Jadi besok